kan dari dulu Indonesia tuh terkenal dengan birokrasi yang menjelimet ya. Iya. Bahkan ketika era Jokowi yang pengen mangkas-mangkas birokrasi katanya gitu ya, ternyata masih banyak yang menjelimet gitu. Termasuk salah satunya adalah mengurus perizinan buat bisnis kayak gitu. Ya. Nah itu gimana nih Jis buat kita yang pengen memulai bisnis tuh? Buat teman-teman yang memulai bisnis nih, wajib searching dulu, lihat dulu, cari-cari info dulu tentang perizinannya apa aja yang bakal ditempuh nanti. Karena ini kan belajar dari sebelum-sebelumnya ya, kalau kita bisnis tuh biasanya nggak memperhatikan itu tuh. Jadi nyari ide tuh ya nyari yang bisa digarap aja lah gitu. Iya. Nah kalau sekarang lebih baik searching dulu perizinan-perizinan yang bakal ditempuhnya apa nih. Ya dulu kan kita selalu point view-nya itu dari yang paling dekat dengan kita gitu ya. Ya benar. Memulai bisnis itu sesuatu yang paling dekat dengan kita. Nah sekarang itu salah satu poin yang harus ditambahkan adalah ini ngurus izinnya gimana gitu ya. Benar. Kalau dulu kita mau bikin bisnis kan kita lihat diri kita siapa nih. Misalkan kita dari anak petani nih gitu misalkan ya. Sekolahnya juga di sekolah yang bukan elit gitu ya. Bukan yang negeri yang favorit juga gitu. Yang biasa aja kuliahnya atau sekolahnya cuma sampai SMA di desa. Ya jangan jualan mobil sport atau mobil-mobil mahal gitu. Jangan jualan yang barang-barang mewah gitu. Karena kita nggak berada di dunia itu kan. Gitu. Iya. Nah sekarang ditambahin. Oh ya udah kita nggak usah bisnis itu. Background kita pertanian ya udah kita jual hasil tani aja misalkan. Pilih lagi, saring lagi. Ini menjual hasil tani mana yang perizinannya paling mudah gitu. Disaring lagi nih. Iya. Biar memudahkan kita ke depannya gitu. Karena apalagi dengan sistem OSS yang sekarang semakin susah bahkan bikin NIB aja jadi susah gitu. Memang benar jadi lebih mudah karena ada OSS tapi peraturan baru jadi susah sekarang. Iya. Gimana ya? Ya kalau dulu kan kita itu ide bisnis terabas kayak gitu ya. Iya sangat liar lah gitu tuh. Ibaratnya apa ya? Saya itu lulusan farmasi misalkan. Ya. Bisa nih obat-obatan nih dekat bisnis Ternyata bikin obat pertanian misalkan. Ya. Namanya pupuk ya gitu ya. Pupuk benar. Taunya ada BPOM-nya gitu kan. Ya. Dan ternyata ngurus itu susah misalkan. Nah itu kan dulu nggak kita pikirin gitu ya. Nggak kita pikirin. Dulu tuh bahkan orang-orang ngeracik skincare sendiri. Ya. Belajar di internet atau kursus. Akhirnya meracik skincare sendiri. Dia jadi jadi kimiawi gitu ya. Jadi orang yang ahli kimia campur-campur sendiri. Dipakai sendiri. Oh cocok. Bagus hasilnya tidak ada efek samping. Barulah dia akhirnya jualan, izin BPOM-nya menyusul gitu. Dulu tuh sampai kayak gitu. Karena kita nggak ngelihat perizinannya dulu. Jadi kita berbasis produknya dulu atau keresahan kita apa nih gitu. Nah tapi kalau menurut saya sekarang itu harus sedikit dilihat dulu perizinannya apa nih ke depannya gitu. Ya karena itu akan berdampak pada pusing atau enggaknya kita nih gitu. Iya, gitu ya. benar. Kalau pusing sih ya yang namanya bisnis mah ada aja ya pusingnya gitu. Tapi sesuatu hal yang bisa kita hindari nih kepusingan poin ini kita bisa hindari nih pusingnya. Kenapa enggak di kita kita atasi di awal gitu ya. Iya. Nah yang paling enak adalah bisnis yang perizinannya itu hanya NIB saja. Tidak ada perlu tambahan. Contoh misalkan ada izin dari kementerian mana, dari dinas mana gitu ya. Hanya NIB saja, tidak perlu misalkan tadi BPOM atau kalau pupuk dari misalkan dari dinas peternakan, pertanian gitu dan lain-lain.
hanya NIB saja dan daftar merek saja. Paling enak tuh 2 itu udah perizinannya gampang. Sehingga kita mudah lebih cepat fokus jualannya kayak gitu. Lebih cepat coba brandingnya gitu. Karena kita bisa ngurusin online ya. Ya, bisa ngurusin online, terus walaupun misalkan yang ini aja yang mudah aja kadang orang-orang pakai jasa. Ya, pakai jasa juga jadi lebih gampang gitu karena itu kan mudah, gak gampang gagalnya gitu, tidak rumit lah. Ya ibaratnya kan tetap aja sih sebetulnya online kan memudahkannya. Ibaratnya kita tinggal nggak perlu ketemu orang yang ribet misalkan gitu ya. Kita ngurus online sih sendiri. Tapi ternyata karena kita nggak pernah bertemu dengan website baru gitu ya. Ini tombol mananya, ini yang mananya dan itu kan banyak rangkaiannya gitu ya. Kadang kan juga itu bikin pusing gitu kan. Iya. Sebetulnya. Padahal itu tuh sudah yang paling mudah. Gitu. Bisa ngerjain sendiri gitu ya. Tapi meskipun tadi ada rumitnya, ya selalu ada buat yang bikin mudah lah. Ibaratnya kita cari jasanya supaya meminimalisir kita salah pencet tombol misalnya kayak gitu ya. Atau kita bisa konsultasi dulu kayak gitu ya. Ya kayak itu benar-benar. Jadi ya pokoknya sebelum berbisnis teman-teman harus cari info dulu ini perizinannya apa aja nih yang akan ditempuh. Oke. Nah terus kalau misalkan tadi kan yang bisa kita ngurus sendiri tuh NIB sama daftar merek ya? Iya pilih bisnis yang izinnya NIB doang. NIB doang atau sama ya maksimal 2 lah ya? Ya 2 sama daftar merek. Sama daftar merek yang kita tuh bisa daftar online lah gitu ya. Nah kira-kira tuh bisnis apa aja yang mencangkup hanya 2 ini gitu perizinannya? Nah itu toko retail. Oke, toko retail. Toko retail dalam artian eceran. Yang kita belanja produknya juga ke supplier dalam negeri juga. Bukan impor. Impor ya? Ya, kalau impor udah ada izin tambah lagi, izin impor. Gak bisa itu. Misalkan teman-teman saya mau toko retail bang, tapi barangnya dari luar negeri nih. Nggak bisa itu, harus izin itu, nggak bisa. Jadi ngambilnya harus dari dalam negeri, misalkan dari suppliernya Indofood, suppliernya apa. Terserah bisnis teman apa aja, yang penting retail. Ya. Terus hindari perkimiaan, obat-obatan, makanan dihindari. Bahkan makanan juga dihindari. Karena kalau bisnis teman-teman bisnis makanan itu ada izin halal, ada izin PRT atau BPOM. Tambah lagi tuh, ada 2 tuh tambahannya kan. Makanan minuman berarti ya ini. Makanan minuman ada tambahan. Kalau teman-teman bikin brand makanan dan minuman, perizinannya banyak, NIB, terus BPOM, terus apa tadi namanya halal. PRT juga ya. PRT misalkan kalau skalanya rumah tangga gitu. Tapi kalau minuman udah nggak bisa PRT sekarang, harus BPOM. Oh, kalau minuman tambah plus lagi BPOM ya? Nggak ada PRT tapi BPOM langsung. Langsung BPOM kalau minuman. Lebih sulit dari PRT tuh BPOM. Lebih sulit, bener, dan lebih mahal. Iya. Nah itu ya. Terus kayak gimana dari nge-retail yang seperti apa bang? Ya tadi jauhi kimia, jauhi obat-obatan, jauhi makanan. Jauhi impor ya. Contoh misalkan yang gampang nih, jualan kaos. Misalkan teman-teman bikin brand kaos. Pakaian lah, brand pakaian. Pakaian kan ada bajunya, ada celananya gitu. Terus bisa juga aksesoris pakaiannya. Misalkan teman-teman bikin brand topi gitu. Bikin jam tangan, brand jam tangan. Brand misalkan tas, sepatu gitu. Itu masih oke tuh, perizinannya cuma NIB aja cukup. Cukup NIB aja? Okay. Mau bikin toko offline, mau jualan toko online, itu cukup NIB aja. NIB dan daftar merek lah 2. Okay. Nah terus yang paling gampang ada lagi jasa, bisnis jasa. Oke. Nah jasa kebanyakan cuma NIB aja, nggak perlu ada izin edar, kan nggak ada yang beredarnya tuh. Iya, kalau jasa ya. Ya, tapi jasa juga yang yang tidak ngepek ke lingkungan.
Kalau ngepek lingkungan, contoh jasa kontraktor, wah itu udah perizinan nambah lagi tuh, amdalnya atau apanya gitu ya. Jangan yang itu jasanya gitu bilangnya. Oke, jasa berarti yang simpel-simpel kayak cuci AC misalnya kayak gitu ya. Ya, cuci AC Kayak atau gitu. laundry, jasa laundry ya. Terus misalkan apa lagi ya? Bengkel panggilan misalkan montir kayak gitu ya. Montir bisa, atau misalkan yang anak-anak sekarang tuh IT lah, jasa IT misalkan bikin web gitu, bikin aplikasi gitu. Kemarin juga yang jasa curhat tuh yang daftar ke kita apa? Iya ada tuh. NIB ya. Bikin NIB jasa curhat, tapi dia bukan psikiater, hanya jasa hanya ngobrol aja. Ya curhat, ya itu kan jasa lah ibaratnya gitu kan. Ya. Dia menemani orang untuk ngobrol Ya, ibaratnya gitu kan. bahkan yang sekarang tuh ada jasa sewa pacar. Dulu kan jasa-jasa yang aneh kayak gitu kan adanya di Jepang ya. Sekarang udah ada itu. Sekarang dia udah ada di Indonesia. Ada apa dengan Indonesia ini? Oke. Nah kalau jasa-jasa itu hampir semua mudah. Cuman yang terkait lingkungan itu jauhi karena ada perjanjian tambahan. Terus Iya. jauhi yang bersifat medis. Oke, Mau medis. jasa mau produk bersifat medis jauhi. Contoh misalkan tadi jasa curhat tapi ngakunya psikiater gitu. Nah itu kan nggak bisa. Jasa konseling psikologi misalkan kayak gitu Ya, ya. karena psikologi kan udah ke medis itu. Terus misalkan jasa urut, jasa apa namanya ya? Ya bekam tuh. Ya kayak gitu bekam, terus apa ya? Benerin tulang-tulang yang ini. Iya, jasa Sleo, kretek-kretek tuh ya. Ya kretek-kretek. Kayak gitu yang medis-medis jauhi itu. Karena akan ada perizinan tambahan lagi. Oke. Sebenarnya banyak sih pilihannya, banyak pilihannya. Terus kalau teman-teman bisa kerajinan itu gampang tuh. Iya. Contoh misalkan teman-teman bisa bikin tanaman palsu misalkan dari limbah sampah dijual, itu bisa, itu gampang itu perizinannya. Buat teman-teman di daerah tuh sukanya biasa bikin kerajinan kayak gitu tuh ya, dari rotan, dari apa Ya gitu dari ya. rotan, dari kayu boleh, dari bambu atau dari sampah boleh gitu ya, dari plastik juga boleh. Kalau misalkan tahu cara ngolahnya, misalkan nyari sampah plastik terus diolah misalkan. Iya. Menarik. Sebenarnya kita itu bukan ngomongin buat jangan bisnis di selain dua izin ini ya. Iya, enggak. Kita enggak melarang, tapi memang rumit aja gitu. Iya. Kalau teman-teman memang bisa ternyata bisa menghandle lah izin-izin yang tadi nggak apa-apa deh. Saya bisa pelan-pelan aja nih. Ya nggak apa-apa sebetulnya gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang orang Indonesia yang datang salah satunya kan yang datang ke kita tuh nggak mau ribet gitu kan. Ya, benar. Nggak mau ribet gitu. Nggak Nah, mau kalau yang nggak mau ribet, usahakan hanya dua ini gitu ya. Ya. Yang NIB dengan daftar merek kayak gitu ya. Ya. Dan jadi gini, sebelum teman-teman bisnis, teman-teman cari info dulu kan, perizinannya apa aja nih. Oh ternyata saya butuh 5 perizinan. Oh kayaknya bisa nih saya menempuh perizinan ini gitu kan. Bukan cuma tahu 5 aja, tapi tahu cara ngurusnya, cari juga infonya. Benar. Cara ngurusnya gimana. Oh ternyata kayaknya saya bisa nih ngurusnya. Atau ada modalnya untuk bayar orang jasa misalkan. Ya udah gas aja. Tapi kalau misalkan nggak ada modalnya, ngurusnya rumit, ya jangan gitu. Jangan ditempuh yang itu. Gitu. Iya, benar. Jadi ya kalau nggak punya kemampuan yang 5 ya udah cari alternatif yang 2 perizinan aja. Iya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan buat nakut-nakutin, tapi memang ini fakta di lapangannya begitu. Banyak teman-teman yang datang ke Kebun wah Pak ini mah harus ada BPOM-nya. Kita kalau BPOM harus offline misalkan, datang ke BPOM kayak gitu ya. Ya. Dan itu jauh misalkan, kita nggak memfasilitasi itu. Tapi nggak punya uangnya nih buat BPOM, ya gimana gitu kan? Apalagi BPOM ya, itu sampai harus renovasi. Renovasi itu. Jadi alurnya kan dia menjaga higienis produknya. Jadi si
tempat produksinya harus disesuaikan sama standar BPOM. Iya. Ribet lah gitu. Iya, ribet. Buat kita orang-orang Indonesia tuh ribet juga kayak gitu tuh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu ya informasi dari kita terkait dengan perizinan yang harus dimasukkan ke dalam kalau kita mau memulai bisnis lah kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan nih Jis teman-teman tadi, bisnis saya cocok nih hanya dua perizinan. Ya. Dan udah deh saya mau ngurusin nih ke kebun desain, bisa nggak? Bisa. Buat teman-teman yang ternyata cuma butuh NIB doang dan daftar merek. Itu bisa ke kebun desain ordernya. Jadi teman-teman gak usah pusing lagi. Caranya gimana? Langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah, teman-teman bisnisnya walaupun cuma NIB perizinannya, tapi kalau daftar merek mah wajib untuk semuanya. Iya benar sih. Mau itu yang rumit perizinannya, mau yang itu yang gampang, tetap wajib daftar merek karena daftar merek itu kan mendaftarkan nama usaha kita. Kalau nama usaha kan setiap orang pasti punya nama usaha dong gitu. Nah, daftar merek ini dalam rangka satu mencegah bisnis kita disalahgunain sama orang. Baik itu namanya dipakai, logonya dipakai orang, misalkan dipakai nipu segala macam, biar kita ada kekuatan untuk melaporkan gitu dan mensomasi orang yang menyalahgunakan nama dan logo kita gitu. Jadi teman-teman wajib daftar merek gitu. Nah itu ya, oke, tinggal hubungi kontak nomor yang tadi aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.